Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bengkel Omeng. Ini ada satu contoh dari bos bom kantor. Sama bos bom seperti kantor 125 110 Dina Dutro yang turbo. Bos bom tipe VIP, tipe inline dengan model bos bom seperti ini. Ini karena RPM gubernur di dalamnya pecah. Di sini pecah. RPM yang ada di sini. Jadi belakang. Ini kita akan membahas mengapa kantor unit seperti kantor Dina Dutro yang turbo terkadang lemot atau tenaga ngempos, napas pendek. Untuk yang pertama kita cek kompresi mesin. Apakah dari kompresi mesin udah indikasi ngopos atau masih 50%, masih di atas rata-rata lah. Maksudnya ya nggak terlalu ngopos juga, makan oli juga nggak terlalu banyak. Terus diperhatikan juga untuk turbonya, apakah sudah banyak keluar oli ke manifold in. Kalau memang udah banyak keluar oli ke manifold in, berarti turbo sudah mengalami kebocoran dan harus diperbaiki. Itu salah satu dari penyebab tenaga ngempos. Dan untuk yang lainnya perlu kita lihat dari celah klep, apakah dari klep itu sendiri sudah mengalami kebocoran atau masih padat untuk di klepnya itu sendiri, karena klep juga mempengaruhi dari kompresi mesin. Untuk yang selanjutnya dalam penyetelan klep untuk kelas di turbo kita pakai 0,40, jangan terlalu rapat juga jangan terlalu renggang. Untuk yang standar kita pakai di 0,40 mm untuk di setelan klep. Terus yang perlu kita cek lagi yaitu nozzle, apakah untuk buatannya masih bagus atau sudah berkurang. Untuk nozzle terkadang honor, supaya untuk kita perbaiki. Tapi ada dua alternatif ketika nozzle harus diperbaiki. Yang pertama, walau di awal tekanan bawah dia kencing, nggak putarnya kurang, yang penting adalah di tekanan atasnya. Waktu kita cek pakai alat untuk tes nozzle, tes tekanan, digenjot dengan keras masih mengkaput. Jadi itu bisa dikatakan ya 50% masih bisa untuk kita pakai. Apabila untuk tekanan bawah sudah kencing terus kita genjot keras juga masih kencing, berarti nozzle itu harus kita ganti. Terus yang perlu kita cek juga untuk tekanan nozzle-nya. Untuk tekanan nozzle untuk di kantor
Untuk standar pabrikan biasa di 190 180 kgf. Untuk di MPa 19 MPa sama 18 MPa untuk standar pabrikan. Kalau saya untuk menghemat, untuk meminimalisir terjadinya keausan dari plunger karena terlalu besar tekanan, biasanya untuk tekanan saya turunkan seperti di 170 agar tekanan dari plunger tidak terlalu besar. Setelah kita cek di tekanan nozzle, pengkaputan nozzle, terus kita juga lihat dari bus pump, dari injeksi, apakah untuk dari plungernya itu masih bagus atau udah ada keausan. Untuk plunger tanda-tanda seperti plunger mengalami keausan udah parah, kebanyakan begitu awal start gas dia harus injak gas, dan lebih parahnya lagi nggak cuma sekali injak gas, kadang sampai gas kita kocok baru dia mau hidup. Itu menandakan plunger udah aus parah. Dengan catatan untuk setelan dari gubernur yang ada di sini RPM-nya, maaf ini nggak ada contohnya, itu masih standar pabrikan. Untuk standar pabrikan dari setelan RPM dari gubernur itu, mur yang di atas itu dari drat dia lebih menonjol murnya daripada drat, bisa dibilang dari bautnya itu lebih menonjol murnya, ya kurang lebih setengah drat lah, 1 drat. Itu dari setelan standar. Ini ada contoh plunger mulai mengalami keausan. Ini ada keausan, udah kasar, udah nggak halus, terus juga baret. Ini plunger yang udah mengalami keausan. Ciri-ciri plunger yang mengalami keausan kita cek di area sekitar ini. Apakah sudah baret atau masih meling-melingnya. Kalau sudah baret ya sebenarnya harus kita ganti, tapi terkadang owner juga untuk dipasang kembali, bisa berakibat tenaga juga berkurang. Selain dari plunger juga yang mengalami keausan, itu dari valve juga bisa berpengaruh untuk tenaga berkurang. Ini dari komponen delivery valve yang kita buka. Seperti ini delivery valve-nya. Untuk delivery juga berpengaruh dalam performa mesin. Ini penahan dari delivery valve. Seperti ini. Tuh, jeblok.
seperti itu. Ini sebagai per penahan dari delivery valve agar minyak yang disemprotkan plunyer itu keluar dari sini untuk menuju ke selang nozzle dan mengkaputkan nozzle. Fungsi dari delivery valve ini sendiri untuk menahan minyak yang disemprotkan, maksud saya disemprotkan plunyer, salah nozzle, maksud saya disemprotkan plunyer agar tidak balik lagi ke bos pom. Di fungsi dari delivery valve ini, ketika minyak sudah keluar melalui delivery valve ini untuk mengkaputkan nozzle, setelah tekanan beberapa kali tekanan, dia tidak akan balik lagi ke dalam plunyer, dalam ruang bos pom ini. Kenapa bisa berpengaruh pada tenaga? Karena untuk delivery valve ini, apabila mengalami kebocoran, solar yang disemprotkan oleh plunyer yang menuju ke nozzle, dia akan balik ke dalam sini lagi, ke dalam ruang solar yang ada di bos pom. Jadi tekanan otomatis berkurang, otomatis tekanan tidak akan padat. Dalam penyentelan juga terkadang untuk kendala di delivery valve, untuk meratakan setelan ini, debit minyak plunyer tidak akan ketemu. Walau sudah dikalibrasi, banyak kan tidak ada ketemu, ada yang berebutnya. Terkadang juga ada di kita kendorin di nozzle-nya tidak ada efek, sehingga tekanan dari tekanan plunyer atau debit minyak yang dikeluarkan oleh plunyer tidak akan sama walaupun sudah dikalibrasi, karena delivery valve mengalami kebocoran. Yang perlu kita cek lagi, ring yang ada di bawah delivery valve ini, yang ada di sini, dia berupa ring kuningan, tapi kuningan yang keras seperti baja, tidak mudah pecah. Jadi kalau ring itu pecah juga berpengaruh dari tenaga, karena delivery valve pasti mengalami kebocoran. Nah, tempatnya di dalam sini, ring kuningan itu. Jadi apabila mengalami pecah di ring itu, otomatis solar akan keluar dari sisi sebelah sini, karena ini nggak bisa rata di dalam perumahan dari plunyer, barel dari perumahan plunyer ini. Untuk penyetelan bisa kita tambahkan napornya, kita dorong mendekati blok mesin sedikit saja, jangan terlalu banyak, karena akan berpengaruh pada spare part dari mesin itu sendiri. Untuk putaran dari bos pom ini, putaran R, putaran ke kanan. Nah, putarannya ke kanan
searah jarum jam. Jadi ketika putaran ke kanan, putaran searah jarum jam. Untuk menambah napur, dia harus berlawanan. Jadi ini putaran ke kanan. Jadi untuk menambah napur ini, untuk memajukan timing lah, ini harus didorong ke arah kiri, ke arah sana. Apabila bos pom berada di sebelah kiri, putaran ke kanan sama putaran ke kanan. Seperti untuk tahap bos pom berlawanan dari putaran dari bos pom itu sendiri, putaran kanan, berarti harus menjauhi. Nah, untuk unit tap, untuk unit panter, putaran itu putaran ke kiri. Untuk 2,3 yang ada di sebelah kanan, untuk memajukan timing, dia mendekati mesin karena putaran ke kiri. Untuk yang panter 2,5, dia ada sebelah kiri mesin. Untuk putaran kiri, dia untuk penambah napur, dia harus menjauhi blok mesin, berlawanan dari putaran camshaft bos pom itu sendiri. Dan untuk penyetelannya ada di gubernur atau RPM. Untuk itu saya tidak menyarankan untuk menyetel terlalu tinggi, karena bisa berakibat pada efek pada mesin itu sendiri. Biasanya kalau RPM disetel terlalu tinggi, suara akan kasar, meledak, dan nggak bisa bulat suaranya seperti pecah. Dan untuk penyetelan debit minyak, biasanya kita sebagai bengkel umum, kita secara manual menggeser plunger ini sendiri untuk mengurangi debit minyak, untuk pemerataan debit minyak. Terkadang juga ada kendala di kantor, suara nggak enak, nggak jelek, terus tanggung nggak jelek, suara nggak mau halus. Yang disetel ini pemerataan minyak untuk menambah debit minyak ini maju, tapi kita tidak menyarankan untuk menggeser terlalu mentok seperti ini. Kita pakai yang standar saja. Nah, kurang lebih seperti ini kita untuk menggeser plunger. Untuk pemerataan untuk debit minyaknya, kita melakukan penyetelan secara manual ketika mesin hidup, untuk menggeser dari perumahan plunger ini agar sesuai dari kompresi mesin, agar suara juga enak, halus. Insya Allah kalau semua seperti plunger, palep ini normal, walaupun setelan dari pabrikan ini, walaupun dari pabrikan, nggak perlu kita geser mentok seperti ini walaupun dari pabrikan. Nah, seginilah, dia tetap tenaga juga, menambah tenaga juga bagus. Dan untuk mengukur tekanan,
nozzle yang perlu kita lakukan. Kita harus mengukur tekanan nozzle dengan alat ini. Apabila kita tidak ada alat ini, kita nggak bisa secara manual untuk mengukur kerataan dari tekanan nozzle. Untuk yang selanjutnya, musim dari para blunya itu, SIM ini juga berpengaruh. Berapa tinggi dari blunya ini naik turunnya itu diukur dari SIM ini. Untuk standar counter dia memakai 155, menandakan dari ketebalan SIM ini 155 mm. Setelah ketika melakukan penyetelan untuk perumahan blunya ini, supaya debit minyak itu sama, ini juga berpengaruh. Ini juga harus diperhatikan untuk kode yang ada di SIM ini. Kalau enggak, kita pakai sigmat berapa milimeter ketebalan SIM ini, usahakan harus rata semua. Bisa ini enggak rata, lebih tebal atau lebih tipis, dengan catatan yang ada di sini. Tilanya noken asnya dari Bospom ini sudah kemakan. Kalau ini sudah kemakan, otomatis untuk blunya naiknya juga berkurang. Untuk menambah agar blunya ini naiknya bertambah, kita harus mengurangi SIM ini lebih tipis dari aslinya. Nah, di sini ada 190 sebagai contoh, dan ini 146. Ketika noken as ini dari Bospom mengalami keausan, yang perlu kita olah SIM ini lebih tipis supaya untuk blunya naik blunya bisa sama, bisa rata semua. Untuk pengukuran dari blunya ini naik turun, ini bisa kita ukur dengan alat seperti sigmat, juga bisa yang digital. Untuk yang lainnya, untuk dial indikator juga bisa, agar semua naik turun dari blunya semuanya sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang.